Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ruslia Dewi. NIM saya 18220413. Saya dari SI kelas 4J. Dan saya mahasiswi STEMIK Royal Kisaran. Nah, adapun saya membuat video ini karena tugas dari dosen kami, yaitu Bapak Indra Ramadona Harahap MA, dengan mata kuliah analisis proses bisnis. Jadi saya itu dapat materi yang nomor 7 yang judulnya itu adalah kategori dokumentasi proses dan teknik pembuatan dokumentasi proses. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama saya akan membahas tentang yang namanya kategori dokumentasi proses. Nah, berbicara tentang dokumentasi proses, tahu sendiri ya, dokumentasi itu berarti merekam yang akan ditinjau. Kita melakukan survei langsung dan kita tuh membuat dokumentasinya. Kalau kita terjun ke mana ya, kita buat tugas gitu kan, kita langsung buat dokumentasinya yang mau kita tinjau. Jadi saya akan membahas tentang kategorinya, kategori dokumentasi proses. Nah, yang pertama ada yang namanya perencanaan. Jadi sesuatu itu kita harus merencanakan terlebih dahulu ya kan. Jadi di sini perencanaan, perkiraan, dan penjadwalan ini merupakan dokumen yang dibuat oleh manajer. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk memprediksi dan mengontrol proses atau software. Nah, baiklah, lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah laporan atau report. Jadi, laporan ini tuh dokumen yang mencatat bagaimana sumber daya itu digunakan untuk selama proses pengembangannya gitu loh. Jadi kalau nggak ada sumber dayanya itu berarti nggak ada pengembangannya gitu kan, nggak bisa berkembang lah gitu. Jadi yang ketiga itu ada standar. Nah, standar dokumen ini yang menentukan tuh bagaimana seharusnya suatu proses itu diimplementasikan. Nah, ada berbagai macam sih dalam standar itu. Standar mulai dalam lingkungan organisasi, nasional, bahkan sampai internasional. Nah, ini ada juga yang keempat itu lembar kerja atau working paper. Jadi, nah seringkali nih kita kan dokumen komunikasi teknis utama itu dalam suatu proyek. Nah, mereka tuh merekam ide-ide gitu ya kan. Jadi ide-ide dan pikiran itu para engineer-nya itu yang bekerja dalam proyek, yang merupakan dokumentasi produknya itu versi sementara yang menjelaskan strategi pengimplementasian. Jadi, nah yang terakhir itu ada yang namanya memo dan surat. Kalau berbicara memo dan surat sudah pasti tahu lah ya kalau tentang surat itu bagaimana. Surat itu kita menyampaikan pesan. Tapi kalau dalam dokumentasi proses itu, surat dalam dokumentasi proses itu adalah pesan elektroniknya gitu loh. Jadi dokumen yang merekam rincian kita, komunikasi sehari-hari kita itu antara manajer dan development engineer-nya. Jadi dokumentasi ini menggambarkan produk yang sedang dikembangkan. Nah, dokumentasi sistem ini menjelaskan bahwa produk dari sudut pandangnya itu teknis dalam mengembangkan dan memelihara sistem itu sendiri. Nah, lanjut yaitu teknik pembuatan dokumentasi proses. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi saya yang kedua, teknik pembuatan dokumentasi proses. Nah, yang pertama itu ada yang namanya relationship mapping. Nah, chart yang menggambarkan seluruh hubungan antar bagian bisnis. Jadi semua itu harus dihubungkan ya antar bagian bisnis biar tuh mereka tuh saling menghubung gitu. Jadi yang kedua tuh ada flowchart.
Nah, kalau bicara flowchart itu, kalau kita ketahui flowchart itu sebuah langkah-langkah ya kan. Jadi di sini flowchart itu adalah gambaran grafis aliran aktivitas dalam sebuah proses. Jadi flowchart itu langkah-langkah untuk kita menyelesaikan masalah, atau bisa disebut untuk proses juga sih, untuk menghasilkan hasil yang efektif. Nah, ada cross functional flowchart. Yang namanya fungsional itu berarti tujuannya fungsi flowchart di sini tuh menggambarkan aktivitas, siapa yang melakukan aktivitas tersebut, dan didepartemenkan fungsional apa mereka berada gitu loh. Maksudnya fungsional mereka tuh sebagai apa gitu ya kan. Nah, jadi yang terakhir ada several revealed flowchart. Nah, pembagian flowchart atau baik untuk flowchart biasa maupun cross functional. Nah, ini menjadi beberapa level hierarki. Jadi, demikian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.